Di saat krisis ya, kita ingat ya krisis pandemi kemarin, Ya. harga batu bara naik to the moon ya, sampai $300 per ton, $400. Sudah terbukti batu bara tuh paling stabil ya listriknya. Sunset dipersepsikan bahwa industri ini sebentar lagi akan gelap. Halo Sobat Investor, apa kabar? Sama saya Wiki Adan, kembali ketemu sama kamu lagi di Fincast, your home of finance and investment. Kali ini kita akan ngomongin soal komoditas energi yang tentu saja belakangan menjadi sebuah perbincangan yang sangat menarik, apalagi ketika narasi renewable energy ataupun mungkin energi baru terbarukan ini menyeruak di global gitu ya, dan juga menjadi satu hal yang diturunkan menjadi banyak program yang ada di Indonesia mengenai penggunaan dari bahan-bahan bakar yang berbasis fosil yang semakin ke sini secara porsi semakin dikurangi gitu ya. Nah, pada awal tahun 2024 lalu ini kebutuhan batu bara di Indonesia dan juga dunia ini diproyeksi masih sangat tinggi. Tapi di sisi lain International Energy Agency tahun 2023 ini sudah mengumumkan penurunan permintaan batu bara global sebesar 2,3% pada tahun 2026 dibandingkan dengan tingkat permintaan pada tahun 2023. Pemerintah masih menyuarakan transisi energi untuk menggeser kebutuhan batu bara secara nasional ke energi baru terbarukan ataupun EBT, karena pemerintah juga punya target terkait dengan bauran energi baru terbarukan begitu yang juga memang dikejar. Nah, dari point of view teman-teman pelaku di industri batu bara seperti apa? Kita akan membahas hal tersebut bersama Pak Hendra Sinadia. Beliau adalah Direktur Eksekutif Indonesia Mining Association atau IMA. Apa kabar Pak Hendra? Tepuk tangan yang paling meriah untuk Pak Hendra. Di sini emang tepuk tangannya ada, tapi ya, bentuknya nggak ada, Pak ya. Terima kasih. Invisible. Terima kasih sudah join di Fincast kali ini Pak Hendra. Nah, selalu seru kalau berbincang sama Pak Hendra. Biasanya saya suka ngedapetin insight-insight baru lah, khususnya dari teman-teman di industri batu bara. Oke, banyak pihak yang menyebut sudah saatnya batu bara ini dicabut dan juga digantikan oleh energi baru terbarukan dengan sumber energi yang lebih ramah lingkungan. Dari POV ataupun point of view teman-teman industri batu bara melihat ini seperti apa? Was-waskah atau menyikapi ini dengan berbagai macam strategi yang diterapkan Pak Hendra sejauh ini? Oke, baik, terima kasih udah diundang di acara Fincast ya. Ini keren banget acaranya ya. Topiknya yang diangkat juga bagi saya dari mewakili industri pertambangan ini tentu saja menarik ya. Dan juga menantang ya, karena sepanjang berbicara mengenai komoditas batu bara pasti seru ya. Kalau kita googling mengenai batu bara atau coal tuh aduh banyak banget yang negatif, lebih banyak negatifnya. Bahkan kalau kita lihat ya, orang semua hampir memperkirakan bahwa batu bara itu sudah masuk masa sunset, ya sunset. Nah, kalau sunset itu kan sunset itu kan masa yang paling enak ya. Yeah. Sunset ya, kita paling wah pengen mataharinya sunset nih, bagus. ngopi sunset gitu mataharinya bagus. Nah, sunset dipersepsikan bahwa industri ini sebentar lagi akan gelap gitu ya. Tapi kalau kita lihat dengan 5 tahun terakhir ini harga komoditas semakin menguat ya, meskipun trennya menurun ya tahun akhir-akhir ini menandakan bahwa sunset ini kayaknya berkepanjangan tuh. Berkepanjangan kenapa? Karena komoditas permintaan terhadap komoditas batu bara di tengah sentimen negatif justru malah meningkat. Nah, jadi kita berbicara data dan fakta ya kalau kita memberikan argumen ya. Fakta menunjukkan bahwa produksi batu bara Indonesia 10 tahun terakhir ini terus meningkat. Perdagangan batu bara termal global seaborne yang lewat laut itu juga terus mengalami peningkatan, meskipun mungkin growth-nya hanya 2 atau 3% tapi meningkat. Jadi batu bara itu masih tetap dibutuhkan. Di saat krisis ya, kita ingat ya krisis pandemi kemarin, harga batu bara naik to the moon ya, sampai $300 per ton, $400. Sebelumnya 2 tahun waktu awal pandemi itu hanya di bawah $60. Nggak kebayang kan bisa naik sampai berkali lipat. Kemudian krisis yang lain ya, krisis finansial 2008 juga harga batu bara naik ya. Jadi bagi Indonesia komoditas batu bara ini justru menjadi penyelamat ya, backbone perekonomian kita dan juga ketahanan energi kita sampai saat ini. Dengan listrik yang kita nikmati 70% itu dari batu bara, dan kita melihatnya sebagai pengusaha bahwa ini adalah satu berkah ya, karunia oleh Allah yang harusnya kita bisa manfaatkan
sebesar-besar untuk kemakmuran rakyat. Ya, tapi terkait dengan kebutuhan batu bara yang terus meningkat, kebutuhannya kemudian masih tinggi, secara logis kita kemudian sebagai orang yang awam ketika banyak program-program terkait dengan pengurangan penggunaan batu bara sebagai bahan bakar gitu ya, otomatis kan akan menurun ya. Tapi kemudian yang Anda tadi sampaikan menyampaikan bahwa memang permintaannya masih sangat tinggi gitu. Nah, itu gimana tuh menjelaskan itu semua Pak Hendra? Iya, tentu saja kalau dikatakan batu bara akan berakhir, memang suatu waktu akan berakhir. Karena bagaimanapun juga batu bara yang tadi Mas Wiki sampaikan itu kan energi fosil, energi yang tidak terbarukan. Suatu waktu akan habis ya. Tapi habisnya kapan? Nah, ini pertanyaannya kan ya. Habisnya kapan nih? Habisnya bisa ratusan tahun, bisa ribuan tahun, karena kan proses pembentukan batu bara itu jutaan tahun loh. Ribuan tahun terbentuk dari tanaman ya sebenarnya kan ya. Gambut bisa jadi batu bara. Nah, kalau kita sendiri di Indonesia, batu bara kita, produksi kita, cadangan kita 35 miliar ton, sumber daya kita 100 miliar ton. Kalau dikonversi cadangan kita 100 tambah 35 miliar ton, produksi kita katakanlah 500 juta ton rata-rata ya, katakanlah. Kita masih punya ratusan tahun sebenarnya nih. Jadi sepanjang batu bara masih menjadi komoditas sumber energi yang paling murah, harusnya itu menjadi kekuatan kita. Nah, kita tidak menafikan memang ya transisi energi ini penting. Kita harus peduli sama climate ya, karena energi salah satu sumber terbesar ya dari pemanasan global. Oleh karena itu memang transisi energi ini yang sangat penting dan perusahaan-perusahaan juga menyikapi itu. Kuncinya kalau menurut kami adalah bahwa teknologi. Karena batu bara yang menjadi isu selama ini adalah batu bara yang dihasilkan dari pembakaran di PLTU ya. Mungkin masyarakat melihat cerobong asap nih PLTU batu bara, asapnya hitam, pekat. Bahkan waktu isu Jakarta polusi udaranya, tertinggi, rame banget ya. Ini batu bara, PLTU batu bara yang di sekitar Jakarta, 100 kilo di luar Jakarta dianggap ini. Nah, sehingga isunya adalah teknologi. Kalau penambangannya sendiri itu tidak terlalu besar emisinya. Sehingga jika batu bara masih ingin digunakan, karena ini kan balik lagi ini kan berkah ya. Berkah kita. Jangan lupa negara-negara maju, Amerika itu bisa maju, Eropa itu berkat batu bara. Jadi mereka industrialisasi mereka tuh mulainya dari batu bara dulu, ratusan tahun. Baru setelah mereka maju, mereka bertahap meninggalkan batu bara. Tapi Amerika kan masih produksi batu bara hampir 700 juta ton. Oke, dari poinnya adalah bahwa teknologi menjadi kunci Mas. Teknologi untuk dapat menangkap atau menyerap, mengcapture ya, emisi yang dihasilkan PLTU batu bara. Kalau itu bisa ditemukan dan itu bisa ekonomis, harusnya sih isu polusi batu bara menjadi nggak signifikan lagi dampaknya. Artinya dengan ada narasi renewable energy ini kemudian diturunkan menjadi program-program yang mulai menyampingkan penggunaan dari bahan bakar fosil, ini tidak membuat khawatir teman-teman di industri batu bara ya? Ini kan industri ya, bisnis ya. Kita berbicara mengenai bisnis. Sepanjang ada permintaan, karena memang masih banyak. Kita ingat beberapa waktu yang lalu ada semacam krisis listrik di negara Eropa karena mereka kemudian memutuskan untuk mengurangi penggunaan bahan bakar berbahan baku fosil gitu ya. Tapi itu memang ternyata belum terlalu bisa banyak untuk mencukupi, sehingga ada penurunan supply listrik dan lain sebagainya gitu. Itu cukup menggambarkan juga ternyata memang kebutuhan akan batu bara masih sangat tinggi, dan akhirnya ya mereka kembali ke pembangkit listrik yang menggunakan bahan baku batu bara gitu ya. Iya, jadi sebagai itu, gambaran itulah kurang lebih ya. Benar, itu jadi pelajaran ya buat kita ya, bahwa ya perlu memang menyiapkan tadi, jangan terlalu tergesa-gesa ya untuk meninggalkan batu bara. Tentu saja batu bara akan tergantikan yang saya sampaikan tadi, tapi tentu saja renewable, sumber energi yang lebih bersih ini harus siap juga gitu ya. Batu bara tetap jadi backbone ya, karena bagaimanapun juga sudah terbukti batu bara tuh paling stabil ya listriknya. Kita punya renewable banyak juga ya, ada wind ya, ada solar power, tapi kan itu nggak stabil Mas ya. Angin yang kita miliki juga nggak stabil ya. Beda dengan di laut
North Atlantic misalnya ya, Hmm. itu kan anginnya Cukup stabil dan cukup bisa stabil gitu ya, dimanfaatkan dan juga untuk solar sumber PV energi. kalau kita mengandalkan matahari kan kadang hujan juga Mas. Jadi tapi batu bara tuh paling stabil dan itu udah terbukti selama ratusan tahun. Oke, ya ini juga menjadi banyak pertimbangan lah dari berbagai macam negara untuk akhirnya akan betul-betul men-shutdown atau tidak karena kebutuhannya masih sangat tinggi gitu. Oke, tadi Anda menyampaikan terkait dengan teknologinya gitu ya. Ini yang menyebabkan apa namanya polusi lah pada saat penggunaan dari batu bara sendiri menyebabkan emisi yang cukup tinggi gitu. Nah, sejauh mana terkait dengan teknologi penggunaannya sendiri dari teman-teman IMA gitu ya, mengedepankan itu sehingga kemudian secara emisi bisa sangat-sangat ditekan dan ini juga menjadi effort proaktif dari teman-teman industri batu bara untuk menurunkan tingkat emisinya dan meminimalisir lah polusi yang bisa dihasilkan dari proses produksi hingga penggunaan gitu. Oke, nah sekarang kalau berbicara mengenai climate, memang yang paling penting adalah bagaimana kita mengurangi emisi ya. Dan itu bukan tanggung jawab dari industri energi saja atau pertanian, kehutanan. Ya. Setiap orang juga menghasilkan emisi ya. Kita pribadi juga menghasilkan emisi karbon. Yang terbanyak tentu saja ada di transportasi ya, di jalanan. Tapi kita sekarang konteksnya adalah energi ya. Betul. Oke, jadi mengurangi emisi ini kata kuncinya gimana kita mengurangi footprint, carbon footprint. Pertama, kalau kami dari asosiasi yang mewakili penambang ya Mas. Penambang itu yang menghasilkan mineral atau batu bara yang kemudian batu bara itu dibakar oleh pembangkit listrik ya. Nah, pembangkit listrik ini adalah industri lain ya. PLN yang dalam hal ini kan ya. PLN dan juga Independent Power Producer atau IPP. Disitulah yang tadi saya sampaikan bahwa pengurangan emisi melalui carbon capture ini ada di sisi pembangkit. Jadi sepanjang ada teknologi yang economically viable yang bisa mengcapture karbon, harusnya batu bara itu bukan jadi artinya isu dari lagi. teman-teman produsen batu bara tugasnya sudah selesai pada saat menjual batu bara, user terserah gimana treatmentnya gitu ya. Nah ini good question ya. Okay. Nah, mungkin saya belum jelaskan yang treatment tadi, tapi menarik ya Mas Wiki angkat ya. Jadi tadi balik lagi di sisi hilirnya itu kan di pembangkit ya, butuh teknologi yang sampai saat ini masih mahal banget, carbon capture. Nah kalau di sisi penambangan ya, upaya pengurangan emisi juga penting banget ya. Emisi yang dihasilkan tentu nggak sebesar dari pembangkit listrik ya, PLTU Cerobong ya. Kita akan menanam batu bara. Nah, penanganan batu bara kita mengurangi emisi banyak cara ya. Dengan reklamasi ya. Kita juga menggunakan lahan-lahan yang dibuka kan direklamasi dan itu kan kewajiban ya Mas ya. Kita juga menggunakan sekarang biofuel ya. Jadi solar udah dicampur sama sawit itu sekarang sudah B40. Berarti kan signifikan ya. 40% dari solar kita udah dicampur, berarti kita mengurangi emisi yang cukup besar ya. Dari sisi sisi hulu ya. Dan banyak upaya lain yang dilakukan. Nah, sekarang batu bara itu tentu harus menerapkan ESG secara baik ya. Nah, sekarang bagaimana batu bara yang akan diserap oleh industri itu mengurangi emisi. Nah, yang kalau kita melihat 70% dari batu bara domestik kita dibakar oleh PLN ya, listrik. 30%-nya oleh industri non PLN. Jadi ada semen ya, ada pabrik kertas, ada pabrik hampir semua pabrik. Nah, di situ emisi yang dihasilkan oleh pabrik-pabrik itu teknologi untuk menangkap karbonnya itu masih belum tersedia. Ini yang jadi masalahnya di situ Mas. Baik, bahwa ini kemudian menjadi semacam tanggung jawab di hilir, tapi yang mendapatkan dampaknya adalah teman-teman di hulu juga gitu ya. Artinya ada komunikasi nggak sih Pak antara hulu dan juga hilir supaya kemudian dari hulunya sudah melakukan berbagai macam praktek untuk menekan emisi, tapi ya mungkin di hilir bisa dibantu nggak ya? Karena secara image dari batu bara sendiri juga kena juga gitu ya Pak. Maksudnya diakui atau tidak ini kemudian terjadi gitu. Iya, karena yang image-nya sekarang komoditas ya. Iya komoditas betul. batu bara. Betul. Penggunanya ya tentu saja dari sisi pengguna ya ini kan berbicara ekonomik ya. Sepanjang dia ekonomis ya, ya tentu saja batu bara digunakan. Soalnya mungkin teknologinya mahal, ngapain mereka menghadirkan teknologi untuk carbon capture gitu. Itu tapi yang ada rekomendasi nggak dari teman-teman produsen supaya nanti treatmentnya
dilakukan dengan teknologi yang lebih ramah lingkungan gitu. Nah kalau kita lihat balik lagi dari sisi pembangkit yang sebenarnya ranah industri lain ya, tapi kalau kita lihat di pembangkit, teknologi pembangkit ya, mesin pembangkit yang mengurangi emisi juga sudah mulai berkembang. Kita lihat ada beberapa PLTU di Cirebon Power misalnya gitu ya, yang itu menggunakan ultra supercritical. Itu teknologi yang tertinggi yang emisinya rendah. Cuma hanya terbatas beberapa PLTU aja. PLTU yang lain ya tentu saja balik lagi ya, ini mahal ya. Jadi yang sebagian besar PLTU kita masih teknologi lama yang emisinya masih kurang efisien. Jadi kalau teknologi itu tersedia di PLTU semua, tapi tentu mahal ya. Emisi yang dihasilkan oleh PLTU juga akan berkurang. Apalagi jika ada tadi carbon capture ya, yang bisa menangkap. Secara akumulatif Pak Hendra, mungkin bisa disampaikan ketika kemudian dari hulu dan juga hilir mempraktekkan proses ataupun pemprosesan yang lebih ramah lingkungan, berapa banyak karbon ataupun emisi yang bisa ditekan? Saya persentase deh. Oke, mungkin kita lihat pendekatan dari sisi biaya dulu kali ya. Kalau kita mengutip statement dari Menteri Keuangan ya, Bu Sri Mulyani beberapa waktu yang lalu menyebutkan bahwa untuk Indonesia menuju net zero emission ya, mengurangi emisi di 2030 saja itu membutuhkan lebih dari 200 miliar dolar. Ya, 200 miliar dolar berapa triliun, udah nggak kehitung ini nolnya ya, 250 miliar dolar ya. Nah ini yang jadi isu, sementara kan dana APBN kita tentu terbatas. Nah bagaimana menyikapi itu? Ini yang jadi masalah adalah di teknologi. Kalau emisi yang saya sebutkan tadi, pengurangan emisi yang dilakukan oleh penambang sudah cukup lumayan ya, ada reklamasi, ada biofuel apa segala gitu kan. Dari upaya yang sudah dilakukan di hulu berapa persen Pak? Sudah tertekan emisinya gitu? Saya kurang tahu persis ya, tapi berapa cukup signifikan emisi. Ya. Harusnya dengan ya yang paling faktual aja dari sisi biodiesel ya. Solar kan besar sekali dampaknya, dan pengguna solar industri terbesar di Indonesia adalah tambang ya. Dan kita sekarang sudah menggunakan B40. Jadi 40% dari solar itu sudah menggunakan dicampur dengan biodiesel. Itu kan harusnya signifikan. Berapa besar pengaruhnya saya kira bukan ranah kami. Yang jelas kami dari penambang terus berupaya memastikan bahwa kegiatan penambangan ini dilakukan udah mengurangi carbon footprint. Oke, mungkin memang ada langkah-langkah yang sifatnya mandatori dari pemerintah ataupun mungkin pemangku kebijakan agar dari sisi hilir juga membantu untuk pengurangan emisi dari penggunaan batu bara sendiri, agar secara image dari batu bara ini juga menjadi kemudian lebih lebih berubah lah dibandingkan dengan image yang sudah ada eksis sekarang gitu Pak Hendra. Oke. Dengan adanya transisi energi ini yang kemudian terus berjalan Pak Hendra, pembicaraannya terkait dengan penggunaan batu bara ke depan seperti apa sih dengan berbagai macam stakeholders ya, apakah itu dengan pemerintah ataupun mungkin dengan users dan lain-lain. Oke, balik lagi ya, batu bara adalah karunia Allah ya, yang menjadi backbone dari perekonomian kita dan juga ketahanan energi. Dua hal itu yang menjadi penting kan, karena pemerintah atau di dunia juga sekarang adalah ketahanan energi ini salah satu kunci. Jadi sepanjang batu bara masih menjadi sumber ketahanan energi dan ekonomi, tentu saja kita butuh support dari pemerintah, karena ini merupakan karunia kekayaan kita ya. Negara-negara lain itu harus mengimpor batu bara gitu ya, sementara kita kan jadi eksportir terbesar di dunia. Nah jadi ini yang tentu saja menjadi perhatian. Namun benar bahwa yang menjadi prioritas dari kita, dari penambang adalah memastikan bahwa penambangan batu bara itu dilakukan secara menerapkan prinsip-prinsip good mining practices ya. Ini yang penting, karena kan banyak potret dari penambangan batu bara itu lebih banyak negatif ya. Lobang-lobang tambang yang ditinggalkan, penambangan liar apa segala. Nah ini yang harus diminimalkan dari sisi ketaatan terhadap peraturan segala, itu yang jadi kunci. Kalau kami dari penambang tentu saja sepanjang demand masih tinggi ya kenapa tidak ya. Dan kalau kita lihat ekspor kita kan 99% ke negara-negara Asia Pasifik Mas. Negara-negara yang kalau kita lihat itu sampai sekarang masih mengandalkan batu bara. Look at China. China negara superpower kedua itu
importir batu bara terbesar di dunia. Jepang, negara yang terkenal juga bersih, itu masih mengandalkan batu bara kelistrikan mereka. Jadi permintaan terhadap batu bara masih tinggi. Nah, kita punya batu bara banyak gitu loh. Untuk menekankan berbagai macam effort dari teman-teman penambang bahwa sejauh ini melakukan mining yang sustainable, yang environmental friendly practices lah ya, kurang lebih. Nah, itu ada sertifikasinya atau enggak sih Pak, supaya, dan sertifikatnya apakah dilakukan secara berkala gitu, karena misalnya dengan upaya yang tadi sudah dilakukan menggunakan B40 kalau tidak salah, kemudian melakukan penanaman ulang untuk area-area yang memang sudah digali gitu. Nah, itu kan memang masuk ke indikator sertifikasi practices yang environmental friendly gitu. Nah, sertifikasinya apakah kemudian dilakukan secara berkala atau seperti apa Pak Hendra? Iya, menarik. Saya kira ini ranahnya pemerintah sebagai pengawas ya, dan kewajiban-kewajiban yang dilakukan ini pemerintah yang memastikan bahwa ini dari ditaati. asosiasi merekomendasikan ini strongly ya. Oh iya, tentu saja. Nah, teman-teman kita bahkan penambang. Iya, tentu, dan kalau kita lihat di keanggotaan IMA ya, kita bahkan cukup berbangga bahwa anggota kami itu yang mereka comply sama dengan aturan-aturan. Bahkan kalau kita lihat yang tadinya kan indikator penilaian ya, di Indonesia oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan itu sejak udah 20 tahun yang lalu ya, itu melaksanakan program tahunan pemeringkatan pengelolaan lingkungan atau dikenal dengan PROPER. Dan itu dilaksanakan secara voluntary yang diikuti oleh ribuan perusahaan seluruh industri di Indonesia yang di rating setiap tahunnya. Yang paling jelek ada hitam, itu bisa kena pidana, ada merah, biru, hijau, dan yang paling bagus gold. Dan mungkin masyarakat banyak yang belum mendengar berita yang positif, karena biasa kan good news is a bad news ya. Dan kalau kita lihat di industri batubara, selama 10 tahun terakhir ini, sejak 2012, ada 5 atau 4 perusahaan batubara yang mendapatkan rating tertinggi emas pengelolaan lingkungan. Pasti banyak yang bingung, oh kok bisa ya batubara bisa. Dan ini bukti. Jadi kita bisa menyatakan bahwa perusahaan-perusahaan tambangan batubara yang banyak juga yang benar-benar peduli terhadap lingkungan. Under asosiasi ada berapa ideal compliance-nya sejauh ini? Kalau anggota kami bisa dikatakan semua 100% ya, perusahaan penambang. Dan ini contoh yang bagus ya, banyak penghargaan yang diberikan oleh pemerintah atau lembaga di luar, bukan hanya penambang batubara tapi juga perusahaan-perusahaan mineral yang anggota IMA juga terkenal perusahaan yang benar-benar comply terhadap aturan lingkungannya. Transisi energi tidak hanya dilakukan oleh berbagai macam sektor pengguna dari batubara. Produsen batubara sendiri juga memang melakukan berbagai macam upaya untuk mengarah ke transisi energi. Dalam hal ataupun dalam fase ini, apa sih yang paling challenging dari point of view produsen batubara, Pak Hendra? Yang paling challenging tentu saja persepsi ya, karena yang tadi disampaikan hampir semualah persepsinya negatif. Padahal industri ini untuk berkembang tentu harus persepsi positif ya. Persepsi negatif menyebabkan pendanaan, akses terhadap pendanaan menjadi semakin sulit ya. Kita sekarang untuk mengembangkan bisnis berbasis batubara, apalagi kita dituntut juga ya untuk misalnya gasifikasi batubara, batubara dikonversi menjadi bahan gas ya, dan lain-lain, itu kita membutuhkan investasi yang tidak kecil. Untuk financingnya hampir bisa dikatakan udah nyaris tertutup. Nah, ini bagaimana kami perusahaan-perusahaan bisa melakukan investasi jika pendanaan nggak ada. Padahal kita jadi backbone ya. Ya, ini kayaknya menarik jadi topik tersendiri ya, bagaimana teman-teman di industri batubara melanjutkan operasionalnya di saat pendanaan banyak kemudian tertutup untuk sektor ini gitu ya. Nah, lalu apa yang dilakukan sejauh ini terkait dengan pendanaan yang menjadi terbatas, apalagi setelah narasi renewable energy ini, transisi EBT ini terus menggaung, Pak Hendra? Pertanyaan yang menarik ya. Satu sisi pendanaan makin terbatas, tapi di sisi lain produksi terus meningkat. Ya. Jadi tanpa pendanaan pun yang beli masih banyak. Exactly. Tapi yang menjadi isu adalah bagaimana perusahaan bisa berinvestasi ke energi yang lebih bersih. Kan kita dituntut ya bertransformasi atau mendiversifikasi ke renewable. Katakanlah perusahaan-perusahaan batubara sekarang sudah mulai investasi di energi yang lebih bersih. Itu kan membutuhkan dana yang tidak kecil. Nah, aksesnya itu yang makin sulit. Yang jelas sih ya ada investasi-investasi yang returnnya juga bisa dimanfaatkan untuk bisa
menutupi operasional Iya, dari perusahaan betul. batubara sendiri. Oke, singkat ke depan secara target produksi dan juga market, bagaimana Anda memproyeksikan kedua hal tersebut di tengah kemudian EBT ataupun mungkin renewable energy ini yang masih diprioritaskan oleh banyak negara dan juga pemerintah? Oke, tahun 2024 target produksi kita mungkin di bawah dengan realisasi di bawah target ya. Tapi harga masih lumayan, masih dalam level yang positif ya. Meskipun lebih rendah dari 2022, 2023 dan 2022. Permintaan dalam waktu berapa tahun ke depan masih diperkirakan kuat ya. Jadi kita masih optimis beberapa tahun ke depan harga masih di level yang kuat. Isu yang terbesar adalah di long termnya nanti ya. Long termnya dalam hal kita melakukan investasi untuk bertransformasi. Jadi akses pendanaan dan dukungan regulasi dan kebijakan yang konsisten ini sangat dibutuhkan oleh pelaku usaha. Oke, menarik. Dengan adanya Pak Hendra di sini kita kemudian menjadi lebih tahu dari point of view teman-teman produsen di tengah berbagai macam hal yang kita belakangan memang dengar dari pemerintah juga memprioritaskan terkait dengan transisi energi baru terbarukan. Pak Hendra, terima kasih ya sudah bergabung di Fincast kali ini. Jangan kapok lagi Pak Hendra untuk kemudian kita undang lagi ke Fincast untuk berbicara banyak hal terkait dengan industri batubara. Sukses selalu, sehat selalu Pak Hendra. Dan untuk Anda Sobat Investor, jangan lupa untuk terus menyaksikan Fincast karena setiap episodenya kita akan menghadirkan perbincangan yang menarik dengan narasumber-narasumber yang jamik tentu saja ya. Saya Wiki Adrian pamit, terima kasih, sampai jumpa.